Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosimawati Dewi dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta merupakan seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Insinyur Soekarno. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah seorang ulama terhormat dan ayahnya yaitu Haji Muhammad Jamil yang sudah meninggal saat Bung Hatta masih berusia 1 tahun. Kemudian Bung Hatta dibesarkan oleh keluarga ibunya yaitu Siti Saleha. Sejak ia masih belia, intelektualitasnya sudah terlihat, di mana saat ia masih muda, ia sudah tertarik dengan dunia politik dan gerakan kemerdekaan, dan semakin ketara saat ia menjadi bendahara bagi Jong Sumatera Manbun di Padang pada usia 16 tahun. Pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Belanda untuk bersekolah di Handel Hogeschool di Rotterdam. Kemudian pada tahun 1922, Bung Hatta bergabung dengan Organisasi Perhimpunan Indonesia, dan sejak saat itu selama 3 tahun berturut-turut ia sebagai ketuanya. Sebagai ketua PI pada saat itu, Bung Hatta bergabung dengan Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Dan Bung Hatta memperkenalkan Indonesia, dan sejak saat itu Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme Belanda, dan pada aktivitas inilah menyebabkan Hatta ditangkap oleh kolonial Belanda, dan kemudian ia dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato yang berjudul Indonesia Merdeka. Pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Organisasi Pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia. Tahun 1933, Insinyur Soekarno diasingkan ke Digul, Papua. Kemudian aksi ini menuai reaksi keras dari Hatta. Kemudian Hatta menuliskan tentang pengasingan tersebut di berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda memusatkan perhatiannya dan kemudian menangkap para pemimpin Partai Pendidikan Indonesia dan kemudian diasingkan ke Digul, Papua. Sehari sebelum hari kemerdekaan, PPKI mengadakan rapat di Rumah Maeda. Panitia yang terdiri Soekarno, Hatta, Subarjo, Sukarni, dan Sayuti. Mereka merumuskan tentang teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tepat pukul 10, teks proklamasi resmi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Pada tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato mengenai hari jadi koperasi. Selang 5 hari setelah mengucapkan pidato tersebut, Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yaitu Mutia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 18 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangan bagi bangsa Indonesia cukup besar, Hatta dianugerahi tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Hayu akan menceritakan tentang perjuangan dan pergerakan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memulai pergerakan politik pada saat ia bersekolah di Belanda tahun 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handel Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia mengikuti organisasi sosial yang bernama Indies Vereniging. Kemudian organisasi tersebut berubah menjadi organisasi politik yang berkat pengaruh dari Ki Hajar Dewantara, Mangun Ciptokusumo, dan Douwes Dekker. Kemudian organisasi tersebut berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, Muhammad Hatta menjadi pimpinan organisasi tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Perhimpunan Indonesia mendapatkan banyak perubahan. Perhimpunan ini lebih memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dan dengan memberikan banyak ulasan melalui media massa di Indonesia.
Muhammad Hatta juga menjadi wakil Indonesia dalam gerakan Liga melawan imperialisme dan penjajahan di Berlin tahun 1927 sampai 1931. Kemudian mengikuti Kongres Democratic International Forum di Paris tahun 1936. Ia kembali ke Indonesia pada tahun 1932, menjadi Ketua Partai Pendidikan Nasional Indonesia dari tahun 1934 sampai tahun 1935. Peranan Muhammad Hatta dalam pergerakan nasional adalah dengan bergabungnya menjadi anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda, serta menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Pemikiran politik Muhammad Hatta tertuang dalam pidato pembelaannya sewaktu di pengadilan Den Haag, Belanda. Idenya tentang non-kooperatif sangat teguh yang dibuktikan dengan adanya penolakan Volksraad. Pemikirannya mengenai demokrasi kerakyatan dipakai sebagai dasar pembentukan negara Indonesia. Muhammad Hatta mempropagandakan keinginan untuk Indonesia merdeka pada dunia luar. Kembalinya ke Indonesia, ia turut serta dalam pembentukan PNI baru. Sistem pendidikan kader ditetapkan dalam membentuk organisasi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Yang kedua, yaitu peran dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta turut menyusun naskah proklamasi dan menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik menjadi wakil presiden pertama di Indonesia. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian internasional. Berbekal tekad dan kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia luar pada konferensi Meja Bundar. Akhirnya Indonesia pun mendapat pengakuan dari Belanda dan dunia luar. Selanjutnya yaitu nilai-nilai perjuangan yang bisa kita ambil dari Muhammad Hatta dalam sejarahnya di pergerakan nasional. Yang pertama yaitu jiwa solidaritas dan kesetia kawanan. Sebagai contoh, Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu pro patria dan primus patrialis, selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigao karena dianggap membangkang terhadap pemerintahan kolonial. Meskipun demikian, ia tidak gentar. Bahkan Muhammad Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Ia menepati janjinya dan menikah pada bulan November tanggal 18 tahun 1945. Yang ketiga yaitu jiwa toleransi dan tenggang rasa. Sikap tersebut dimiliki Muhammad Hatta, di mana ia menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut serta dalam kultur tersebut. Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Muhammad Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia